Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya akan membuat video singkat berbagi pengalaman dalam pemrograman PLC menggunakan software CX Programmer. Nah, baru-baru ini saya mengajar untuk mata kuliah motor listrik, pengendalian motor stepper dan motor servo. Nah, saya mempunyai problem ini, saya install software yang baru, CX Programmer, CX Programmer yang versi 9, sepertinya 9.7 ya. Saya bukakan teman-teman, misalnya saya membuat program untuk pengendalian motor stepper misalnya. Nanti apapun, pakai timer juga bisa dan sebagainya. Nah, problemnya itu apa? Oke, sekarang saya ingin tunjukkan yang pakai timer dulu ya. Pakai timer, misalnya 0, ini start. Terus kemudian saya membuat tombol stop. 1, ya tampilannya Anda lihat ini, tampilannya seperti ini. 1 itu stop. Ya, tampilannya seperti ini. Versi yang lama juga sama gitu ya. Versi yang lama sama. Ini saya perbesar gitu ya. Terus kemudian saya latching, saya kasih di output W0.0, kemudian saya latching di sini W0.0. Oke, terus saya mau menyalakan timer nih, maka saya kasih W0.0, terus kemudian saya menyalakan timer. Nah, kalau saya klik timer di sini, saya biasanya kan menulis tim gitu ya. Kalau misalnya saya tidak jelas, saya kasih klik detail di sini. Ya, nanti find instruction atau instruction help. Jadi kita terbantu, ya, terbantu di sini ada semacam manualnya ya secara online. Misalnya kalau tim saya misalnya tidak hafal bagaimana cara memasukkan nilai timer karena saya tidak perlu menghafal, tapi yang penting prinsipnya. Nah, maka saya klik di instruction help. Di sini ada petunjuk bahwa timer diisi 2 data N dan S. N itu adalah timer number, S adalah set value. Gitu ya. Pakai crash 00 ya. Ini saya tutup, saya bisa mengisi sekarang bahwa timer ini saya isi 0, bisa sampai tadi 255, terus kemudian ini crash dari misalnya saya isi 100. Ini adalah 10 detik. Nah, begini. Oke. Terus kemudian saya gunakan untuk menyalakan lampu di sini ya. Menyalakan lampu timernya. Nah, ini T0 ya. Kemudian saya gunakan untuk menyalakan lampu ya. Lampunya di 100. Nah, ini lampu. Oke. Nah, setelah ini saya download, tiba-tiba saya ingin merubah teman-teman. Merubah atau mengganti nilai timer. Ya, ini sekarang kalau saya double klik ini tampilannya jadi seperti ini. Saya tidak memiliki akses untuk help gitu ya. Yang tadi ada, sekarang jadi tidak ada. Nah, kalau timer mungkin sering ya kita menggunakan, jadi ini mudah. Tetapi apa yang terjadi jika nanti kita misalnya akan menyalakan motor stepper kasusnya. Ini saya akan menyalakan motor stepper, ini adalah T0. Kemudian saya menggunakan perintah namanya PLS2 yang saya belum familiar ya, sebelumnya gitu ya. Nah, di sini kita kan isiannya apa di sini? Ya. Kalau misalnya kita nggak tahu kan kita klik di instruction help. Ini kalau pertama kali dibuka oke. Tapi kalau ini misalnya saya ini kan masih salah ya, isinya ada di sini kontrol data apa dan sebagainya, first parameter, first start frequency. Nah, ini kalau saya double klik lagi, ini munculnya seperti ini ya. Jadi kita tidak punya akses untuk ke helpnya. Nah, sedangkan kalau misalnya ini saya escape untuk keluar, ini saya hapus, maka saya terus menghapus lagi, saya memasukkan lagi. Di sini saya isi PLS2. Nah, saya detail di sini, saya instruction help. Maka saya bisa melihat di dalam helpnya di sini
parameternya apa? Berarti ada 4 portnya. Port itu isinya apa di sini? Terus M modenya misalnya gitu ya. Ini bisa saya isi modenya berarti 01, misalnya clockwise 0, relatif 0, berarti saya nanti isi. Terus kemudian yang data ketiga adalah first word untuk setting table. Ini misalnya saya isi S D0 misalnya di data memori, maka di sini banyak D yang dipakai ya, tidak hanya satu. Nah, saat kita ada ini sangat terbantu teman-teman ya. Tetapi apa yang terjadi tadi kalau misalnya kita isi nanti, terus kemudian ya saya nanti mengisi ini PLS2 misalnya gitu ya. Ini saya enter saja. Nah, kemudian saya mau mengisikan. Ini sudah tidak ada. Sehingga saya otomatis harus menghafalkan gitu ya. Harus menghafalkan. Nah, kalau menghafalkan seperti ini kan susah, nanti kan banyak program, banyak perintah, nah kita harus menghafalkan gitu ya. Kan kita yang penting kan mengerti gitu ya, apa saja yang perlu disampaikan di sini, cara pengisiannya kita bisa buka di help. Nah, ternyata apa masalahnya teman-teman? Jadi ini saya escape, ini masih salah seperti ini ya. Kalau ini saya double klik mau mengganti tidak ada perintah help, ternyata masalahnya adalah dari tool penyelesaiannya. Ini change input modenya itu sekarang masuk di smart input mode. Nah, supaya tadi berubah ke selanjutnya itu kita mengganti di classic mode ya, classic mode. Saya klik di sini, maka kalau saya klik di sini ini saya double klik untuk mengganti. Nah, saya di sini bisa detail. Terus kemudian instruction help. Sehingga saya bisa mengakses ini, isinya apa saja. Maka di sini bisa saya isi sesuai dengan yang di manual tadi. Kalau tidak jelas saya tanya lagi, misalnya lihat apa di situ. Nah, ini portnya, terus kemudian modenya 0100 misalnya gitu ya, untuk berputar clockwise dan pulsanya relatif. Ini 0100. Terus kemudian yang berikutnya apa? Di sini adalah data untuk berarti kalau saya ngisi D0 maka D0-nya akselerasi, D1-nya adalah deselerasi, D2-nya adalah lower word frequency, ini upper word frequency, D4-nya adalah D3-nya adalah untuk jumlah pulsa. Kalau yang berikutnya ini adalah starting frequency. Maka dengan mudah saya bisa, ini adalah D0, kemudian saya kasih di D10 misalnya gitu ya. Tadi kalau saya tidak tahu D0 terus di sini D2, maka sistemnya tidak akan berfungsi. Karena tadi saat kita ngisi D0 yang terpakai itu ternyata ada 6 data memori D0, D1, D2, D3, D4, D5 begitu. Ini kalau saya klik OK, nah sekarang sudah tidak merah lagi. Oke ya. Jadi demikian pula timer sekarang bisa detail instruction help gitu ya. Tapi kalau di sini tadi tools saya ubah ke modenya smart input mode, ini jadi seperti ini. Tidak ada akses untuk helpnya. Demikian pula PLS2. Ini saya escape. Kemudian saya PLS2 ini. Nah, ini tidak ada aksesnya sehingga kita tidak tahu. Oke, demikian kasus sederhana dan ternyata penyelesaiannya sederhana, hanya setting aja dari tools, change input mode dari smart input ke classic mode. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.